Bab 3300 teman. Ekspresi Mile langsung kaku, apa aku begitu lemah? Gadis hantu geleng kepala, kamu gak lemah, tapi kamu gak bisa mengendalikan tempat ini. Mile tak mengerti, kenapa? Gadis hantu merenung sesaat, lalu berbicara, roh-roh dewa itu sangat kuat. Mereka sangat pintar menggoda. Aku rasa kamu gak bisa tahan godaan. Mile penasaran, godaan, dari segi apa? Gadis hantu menatap Mile, mereka suka pakai berbagai macam godaan, misalnya kecantikan. Raut wajah Mile jadi kaku. Roh-roh dewa ini benar-benar sangat jahat. Gadis hantu menatap Ladia sambil berbicara, dia sangat bagus. Kamu mau jadi muridku? Dengar ini, raut wajah Mile langsung jadi aneh. Orang ini mau rekrut murid. Ladia memandang gadis hantu sambil berbicara, aku sudah punya guru. Gadis hantu menganggukkan kepala sambil berbicara dengan kecewa, baiklah. Mile memandang gadis hantu, lalu berbicara, selain mengendalikan roh dewa di sini, kamu juga akan menghadang orang-orang di bawah. Gadis hantu berbicara, aku gak akan menghadang. Kalian mau pergi ke dunia nyata ilusi, pergi saja, tapi aku tidak sarankan kalian pergi. Mile tak mengerti, kenapa? Gadis hantu berbicara dengan serius, semakin jauh perginya, semakin bahaya. Kalau kalian saat ini pergi lagi semakin jauh, bakal semakin berbahaya, serius. Mile memandang ke arah belakang kota sambil berbicara, di belakang ini ada apa? Gadis hantu berbicara dengan serius, di belakang mungkin masih ada roh dewa cacat. Mereka adalah eksistensi paling bahaya yang sebenarnya. Kalian kalau ketemu mereka saat ini, pasti akan sangat berbahaya. Mile dan Ladia saling memandang. Roh dewa. Mile sebelumnya pernah melihat di dalam pohon Dewa Taichu, klan Dewa Taichu juga mengontrol para roh dewa. Mile berbicara dengan serius, eksistensi macam apa roh dewa itu? Gadis hantu geleng kepala, aku tidak tahu secara spesifiknya. Aku cuma tahu orang-orang itu sangat kuat. Semuanya sangat sulit ditangani. Mile memandang kota kuno, lalu berbicara, boleh aku lihat? Gadis hantu merenung sesaat, lalu menganggukkan kepala, baik, kalian kemarilah. Mile memandang gadis hantu itu. Meskipun gadis ini wajahnya jelek, tapi hatinya baik. Memang benar, nggak boleh menilai orang dari penampilan luar. Mile dan Ladia datang ke atas tembok kota dan melihat ke dalam kota. Nggak ada bangunan apapun di seluruh kota, hanya sebuah alun-alun besar dan di tengah alun-alun, ada sebuah sumur besar. Keempat sudut sumur itu ada 4 rantai berwarna merah darah setebal pilar, ujung rantai lainnya tertanam di dalam tanah dan seluruh tanah ditutupi dengan berbagai abjad kuno hitam kecil dan aneh. Gadis hantu menunjuk ke dalam sumur, mereka ada di dalam, terkadang mereka keluar cari masalah. Mile bertanya, sudah berapa lama kamu bangun di sini? Gadis hantu berpikir sejenak, lalu berbicara, sudah sangat lama. Mile memandang gadis hantu sambil berbicara, kamu tidak ada niat ingin pergi. Gadis hantu geleng kepala. Mile tak mengerti, kenapa? Gadis hantu berbicara dengan tenang, upahnya lumayan tinggi. Raut wajah Mile jadi kaku. Di ujung alam semesta, masih ada gaji. Gadis hantu memandang mereka berdua, lalu berbicara, kalian bisa berlatih di sini sementara waktu, kemudian baru bergerak maju. Mile menganggukkan kepala, baik. Saat bicara, dia memandang gadis hantu sambil berbicara, aku punya tempat yang bagus untuk berlatih, kamu mau pergi? Gadis hantu mengedipkan mata, di mana? Mile langsung bawa Ladia dan gadis hantu masuk ke dalam menara kecil. Setelah masuk menara kecil, gadis hantu melihat sekeliling, tatapan matanya penuh keterkejutan,
aliran waktu berlalu di sini, hebat sekali. Mil. Gadis hantu itu memandang Mile, bolehkah aku berlatih di sini? Mile menganggukkan kepalanya, ya. Gadis hantu merenung sesaat lalu berbicara, kalian rencananya latih berapa lama di sini? Mile dan Ladia saling memandang, lalu berbicara, masih belum tahu, tapi tentunya semakin kuat semakin bagus. Gadis hantu buka telapak tangan, sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Mile. Mile melihat ada 1 juta kristal nyata ilusi di dalam cincin penyimpanan. Mile tak mengerti. Gadis hantu senyum sambil berbicara, aku tidak suka memanfaatkan orang lain, jadi anggap saja ini uang sewaku. Aku sewa tempat ini untuk berlatih. Mile geleng kepala sambil senyum, lalu mengembalikan cincin penyimpanan kepada gadis hantu, tidak perlu. Kalau kamu tidak ingin memanfaatkan aku, begini saja, kamu bisa beri kami nasihat, boleh tidak? Gadis hantu tidak mengambil cincin penyimpanan, kalau beri nasihat, tidak masalah, tapi uangnya ambil. Aku sebenarnya sangat kaya, kalian berdua baru saja datang dari dunia bawah, pasti sangat miskin. Sedikit kristal nyata ilusi ini bisa membantu kalian mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Mile dan Ladia saling memandang dan senyum. Pada akhirnya, Mile menerima cincin penyimpanan. Selanjutnya mereka bertiga berlatih. Hanya setelah dipukul baru ada motivasi untuk berlatih. Saat ini, Mile dan Ladia bukan cuma duduk dan berlatih tetapi juga berlatih pertarungan sungguhan. Keduanya akan saling belajar, menemukan kekurangan pihak lawan dan mempelajari kelebihannya. Saat mereka berdua ketemu masalah, mereka akan meminta nasihat dari gadis hantu itu. Dengan bimbingan seseorang, kekuatan keduanya meningkat pesat. Dan begitulah, Mile bertiga berlatih secara gila-gilaan di menara kecil. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, Mile dan Ladia bertarung lagi dengan gadis hantu itu. Mereka bertiga bertarung selama sebulan penuh, tapi nggak ada pemenang. Selama 1000 tahun terakhir, gadis hantu juga berlatih dan kekuatannya jadi beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, meskipun Mile dan Ladia bersatu, mereka tetap nggak bisa sepenuhnya menekannya. Ledakan. Saat suara gemuruh bergema di langit, mereka bertiga berhenti. Gadis hantu berdiri di sana, aura kuat terus mengalir keluar dari tubuhnya, ruang waktu bergetar. Mile menatap gadis hantu sambil senyum, kami akan pergi. Gadis hantu itu menganggukkan kepalanya, bagus. Setelah itu, ketiga orang itu meninggalkan menara kecil. Di luar, gadis hantu menunjuk ke kejauhan, aku belum pernah ke belakang, tapi aku tahu namanya Jurang Langit. Kalian pergi sekarang, harus hati-hati. Di sana sepertinya ada master yang berjaga. Mile menganggukkan kepala, terima kasih. Gadis hantu geleng kepala, aku yang harus berterima kasih. Tanpa menara kecil kamu, aku gak akan bisa berkembang sejauh ini dalam waktu yang begitu singkat. Mile senyum sambil berbicara, kalau begitu, kita saling berterima kasih. Haha. Gadis hantu senyum. Meski kelihatannya sangat tragis, tapi di mata Mile dan Ladia, dia yang sekarang sangat ramah. Setelah beradaptasi selama ribuan tahun, mereka menemukan bahwa gadis hantu ini sangat mudah bergaul. Apalagi orangnya sangat baik. Gadis hantu langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mile. Ini sedikit ketulusanku, tidak banyak. Hanya ada 2 juta kristal emas. Kalian bisa ambil dan pakai. Mile geleng kepala, hendak menolak, tapi gadis hantu berbicara, aku memperlakukan kalian sebagai teman. Ini ketulusanku, kalian jangan tolak. Mile khawatir sejenak, lalu menyimpan cincin penyimpanannya, seolah memikirkan sesuatu,
dia membuka telapak tangan, seberkas sinar jiwa pedang dunia perlahan-lahan melayang ke depan gadis hantu, lalu berbicara, kalau kamu butuh bantuan di masa depan, aktifkan saja jiwa pedang ini. Tidak peduli seberapa jauh, kami akan bergegas. Gadis hantu tidak menolak, dia menyimpan jiwa pedang dunia Mile, lalu senyum dan berbicara, jika butuh bantuan, aku pasti akan cari kalian. Mile tertawa sambil berbicara, sampai jumpa. Setelah itu, dia menarik Ladia, balik badan dan pergi. Gadis hantu melihat kepergian Mile dan Ladia, ada rasa kehilangan di ekspresi matanya. Dia sudah berjaga di tempat ini selama bertahun-tahun, dia jarang melihat orang hidup. Sekarang bisa memiliki 2 orang teman, jadi dia tentu akan peduli dengan mereka. Tetapi saat ini, sumur di kota tiba-tiba bergetar sedikit, gadis hantu berbalik, langsung memberi pukulan telapak tangan. Boom! Kekuatan dahsyat sesaat meledak ke dalam sumur. Ledakan. Seluruh sumur bergetar hebat, lalu kembali tenang. Gadis hantu berbaring di atas tembok kota, melipat kedua tangan di depan dada, lalu perlahan menutup matanya. Tidur. Saat ini, aura misterius melayang keluar dari kepala sumur, kemudian menghilang secara diam-diam antara langit dan bumi. Bersambung.